kejaksaan dari setiap satker yang ada di Sabang sampai Merauke itu bisa langsung masuk ke kita bikin analisanya, kita sampaikan ke pimpinan untuk tindak lanjutnya bagaimana pencegahan sehingga kita bisa menganalisa tren-tren pemberitaan di media online maupun media sosial yang positif maupun negatif itu kita bisa ukur. Setiap jaksa hendaklah konsisten dan selaras antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Iya. Keselarasan itulah yang membuat orang hidup dalam kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kejaksaan Republik Indonesia, tentunya di acara Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 bersama kita Duo Mega. Oh, seru banget ya, Ken? Seru banget. Udah kangen nih sama Duo Mega setelah 1 tahun lalu ya. Kita kembali lagi dengan narasumber yang sama nih. Tetap sama nih. Agak berkurang dikit tapi. Cuman ada yang beda juga. Kalau Iya. tahun lalu jabatannya masih Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kalau sekarang menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen Bapak Reda Mantovani. Masih double, karena masih double. Double apa tuh, Pak? Iya, ngejam Intel sama Kejati DKI. Oh iya benar. Iya. Masih double job ya, Pak ya? Double job. Masih double Honornya job. 2 honornya. Honornya. Luar biasa. Nah, apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Wah, syukurilah. Pertama, yang mau saya tanya, kita sekarang lagi berada di Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI tahun 2024. Ini meriah banget, luar biasa banget, tempatnya juga di tempat yang bagus sekali. Siapa sih ketua pelaksananya? Saya tanya, Pak. Ketuanya memang ketua umumnya saya nih, Reda Mantovani. Tapi didukung oleh ketua OC, yaitu Sejamintel. Ya. Siapa Sejamintel? Siapa, Kak Sarjono Mega? Turin. Pak Sarjono. Ketua SC, Narendra Jatna. Wah, luar biasa. Terus ditambah Kapus Penkum. Wah, Harus disebut. itu Kapus Penkum tak terkalahkan, tak Iya, tergantikan. luar biasa. Tepuk tangan dong. Tak tergantikan ya, Pak ya? Iya, Itu nggak harus ada. highlight. Baik, Pak. Kalau kita lihat Tapi dari siapa yang tak tergantikan? Kapus Penkum siapa? Namanya siapa namanya? Bapak Ketut Sumedana. Nah, itu. Oh, jadi harus disebut ya, Pak ya? Kapus Penkum. Kan Kapus Penkum kan banyak. Oh iya, siapa? Ah, betul. Ini kan Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya. Nah, Iya, gitu. betul. banyak. Benar-benar. Yang mau nyaingin saya tapi nggak bisa-bisa dia. Oh iya. Ada yang malu-malu kayaknya, Pak, di balik layar Pak. Iya. Baik. Baik, Pak, terkait Rakernas 2024 ini yang luar biasa tadi Pak disebutin dengan tim yang hebat, kita bisa lihat ada tema meletakkan fondasi transformasi penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas 2045. Nah, itu tuh gimana sih Pak bisa sampai dapat highlight temanya yang tadi Mega sebutin, Pak? Ya, karena kan penegakan hukum modern di sini, modernisasinya tuh di apa kita? Ya tadi menggunakan teknologi informasi. Selama ini kan penegakan hukumnya ya kalau yang masih konvensional itu ya terus dilaksanakan. Tetapi untuk itu perlu ada modernisasi dengan menggunakan teknologi informasi. Penguatannya, karena memang dunia sudah berubah nih. Dunia sudah berubah. Iya, betul. Kalau bentuk dari penguatannya itu seperti apa, Kak? Pak, apakah ada Kakak, tim? aku dipanggil kakak. Iya, Pak. Aduh, Pak. Mungkin karena terlihat lebih muda kan? Iya, Bapak kan tahunnya terlihat lebih muda, Pak. Jadi Meganya sampai bingung, Pak, mau Iya. manggil Bapak Kak atau atau Pak Pak gitu. Iya, betul sekali. Nah, itu kembali lagi, Pak. Iya. Itu apakah ada tim-tim khusus atau ada apa hal-hal yang baru yang akan dibentuk seperti itu, Pak? Jadi sekarang ini tadi kaitan dengan modernisasi tadi bahwa intelijen khususnya itu sudah membuat sistem yang terpadu dengan database yang besar, big data, ya kan, untuk bisa mencakup seluruh elemen atau bidang yang ada di kejaksaan. Jadi Big data. itu termuat dalam sistem ini, ya kan, dan dikontrol langsung
ya oleh bidang intelijen sudah barang tentu dipegang komandonya oleh Jaksa Agung. Ya, kalau di intelijen hanya memberikan support terhadap bidang-bidang yang ada di kejaksaan untuk tadi bisa melakukan penegakan hukumnya secara modern. Iya. Dan efektif serta efisien. Kalau seperti tim multimedia mungkin adakah Pak? Saya Itu- dapat bocoran soalnya. Itu memang sekarang dengan sistem yang ada saat ini, kontrol terhadap multimedia kita itu lebih mudah. Ya. Tren-tren positif, tren negatif, baik baik yang dilakukan oleh media sosial maupun oleh media online itu sekarang sudah kita mudah lakukan pemetaan, sehingga langkah-langkah antisipatifnya lebih mudah kita lakukan. Nah, inilah peran dari tadi kalau yang pemantauan multimedia online itu oleh Puspenkum, tentang media sosial oleh Direktorat B, pengawasan multimedia, sehingga naik turunnya tren kejaksaan itu bisa kita kontrol. Wah, luar biasa ya. Karena kalau boleh dibilang kan sekarang kejaksaan juga lagi sangat diperhatikan oleh masyarakat ya Pak ya. Karena tingkat medsos kita juga sangat diperhatikan gitu ya Pak. Mungkin itu juga bentuk peran dari intelijennya sendiri ya Pak ya. Iya, satu kesatuan ya dengan tadi garda terdepan penerangan hukum, penerangan hukum kejaksaan ini sebagai garda terdepan. Kalau direktoratnya garda yang agak di tengah, ya supaya saling mendukung, saling mensupport nih untuk penegakan hukum yang lebih modern. Karena kinerja kejaksaan yang konvensional yang biasa dilakukan itu harus disebarluaskan, ya kan? Disebarluaskan, diinformasikan untuk apa? Agar masyarakat bisa melihat kinerjanya kejaksaan, dan itu terbukti dari survei kejaksaan yang terus naik, ya kan? Trennya terus naik. Itu kenapa? Karena tadi peran penyebarluasan informasi kinerja-kinerja kejaksaan oleh sistem ini. Iya. Kan kembali lagi ke Rakernas Pak. Ini terhanyut ke mengenai multimedia, modernisasi, transformasi modernisasi dari bidang intelijen, jadi lupa. Saya tadi mau nanya awalnya sebenarnya tema Rakernas kita tahun ini apa Pak? Tadi udah sebutin tadi itu. Udah. Filosofinya kalau gitu saya tanya. Tadi yang udah dikaitkannya, transformasi penegakan hukum modern. Ya kan? Jadi modern ini tadi di mana? Tadi menggunakan tadi sistem dan alat-alat artificial intelligence. AI. Bahkan tadi kan di dalam pembukaannya tadi Pak Jaksa Agung ada kan robot AI tadi. Nah, dia bergerak sendiri, berbicara sendiri langsung dengan Jaksa Agung. Sepertinya tahun depan kita nggak dipanggil nge-host lagi di podcast. Udah ada robotnya kayaknya. Itu salah satu negatifnya tuh. Ini harus sedih apa harus seneng nih kitanya Pak? Harus menciptakan terus inovasi. Iya. Oke. Nah, Pak, Bapak sebagai Jaksa Agung Muda bidang intelijen sendiri, harapannya untuk intelijen ke depannya itu ada gambaran nggak nih Pak? Intelijen itu ke depannya nanti akan seperti apa gitu Pak? Intelijen ke depan ini, intelijen kejaksaan depan, itu adalah bidang yang akan selalu dibutuhkan oleh bidang lain. Nah, kenapa? Karena semua datanya ada di intelijen. Mau tanya apapun nanti harus ke intelijen. Jadi itulah makanya saya bilang nanti intelijen kejaksaan itu pertama akan selalu dibutuhkan oleh bidang di intelijen, di bidang di kejaksaan maupun ke depannya juga kita untuk support informasi kepemimpinan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar lagi terkait keamanan nasional. Nah, terkait keamanan nasional ini Mega, ini kan sebentar lagi kita tidak sampai 1 bulan lagi kita akan menyambut pemilihan umum tahun 2024. Nah, terkait hal tersebut bagaimana Pak persiapan khususnya bidang intelijen untuk menyambut pemilu tahun 2024 tersebut Pak? Nah, kita keamanan nasional di sini bukan dalam artian kita ikut memberikan pengamanan nih bukan, ya kan? Tetapi tadi
kita turut menciptakan adanya suatu keamanan nasional yang diidamkan, yang dibutuhkan oleh negara, oleh masyarakat kita. Nah, terkait dengan pemilu misalnya, ada suatu sistem Intelis, ya kan, di mana dalam sistem ini sudah ada pemantauan posko pemilu untuk seluruh Indonesia. Ada 534 posko yang ada tergabung dalam sistem ini yang selalu memberikan report harian secara real time. Ya, live report. Jadi apapun kejadiannya di ujung Indonesia Timur maupun ujung Indonesia Barat, apapun di tengah, itu sistem ini dapat mengakomodir. Terus kemudian dianalisa dan diserahkan ke pimpinan. Untuk apa? Untuk pengambilan kebijakan langkah-langkah ke depannya. Terutama dalam kaitannya dengan Pilpres dan Pileg atau Pilkada ini. Iya, betul. Begitu, Keren Mega. banget. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak, di Rakernas ini kan kita berbicara terkait capaian kinerja. Nah, untuk bidang intelijen sendiri selama Bapak menjabat, itu di tahun 2023, kinerja intelijen apa nih Pak yang paling signifikan lah yang bisa kita, yang mungkin Bapak mau paparkan di podcast kita kali ini Pak? Agar diketahui oleh seluruh Sobat Adiaksa di seluruh Betul. Nusantara. Oh iya, itu yang tadi yang saya omongin nih. Jadi kita sistem Intelis itu yang bisa menampung seluruh informasi kejaksaan dari setiap satker yang ada di Sabang sampai Merauke, itu bisa langsung masuk ke kita bikin analisanya, kita sampaikan ke pimpinan untuk tindak lanjutnya bagaimana pencegahan-pencegahan, sehingga kita bisa mengamati, menganalisa tren-tren pemberitaan di media online maupun media sosial yang positif maupun negatif, itu kita bisa ukur. Dan bahkan kita bisa mengukur kinerja dari kejati di media sosial maupun media online yang telah mereka lakukan. Wow. Bahkan websitenya mereka pun di kejaksaan itu kita bisa monitor. Ini websitenya disusupi oleh hacker atau tidak, itu kita sudah bisa analisa. Dan hitungannya waktu yang nggak terlalu lama. Bahkan kita saat ini dari analisa yang kita dapat bahwa ada beberapa website yang memang website yang di belakangnya jadi .go.id itu, ya kan? Itu diakses oleh website judi. Oh. Itu ada. Makanya gunanya sistem ini kita bisa menganalisanya. Menganalisa, bisa mensecurity-nya, mensecure-nya, mengamankannya. Kenapa? Akhirnya nanti dengan pengamanan ini kita bisa mencegah sesuatu yang bisa menimbulkan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Iya, ini berkesinambungan dengan yang disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, Mega, itu Pak Jambin, yang mana banyak data-data kita, khususnya data-data seluruh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, mungkin ini salah satu bentuk security-nya dari bidang intelijen. Nah, ada security-nya kita. Supaya ini nggak gampang diambil oleh pihak luar, kita nggak jaga dulu. Nah, begitu juga nanti nih, untuk pegawai kejaksaan yang ditempatkan di luar kejaksaan, itu nanti kita sediakan akun khusus untuk memberikan laporan ke kita, ke sistem ini. Sistem laporannya bisa anytime, apapun bisa dilaporkan. Bahkan keluhannya pun bisa dilaporkan di situ. Nah, ya. Nah, kalau terkait dengan kinerja, itu akan kita sambungkan dengan, integrasikan dengan sistem MySimKari atau apapun sistem kepegawaian. Sehingga nanti pegawaian bisa melihat bahwa jaksa-jaksa yang ditempatkan di luar kejaksaan itu juga bekerja. Bekerjanya bagaimana? Memberikan laporan, memberikan kontribusi kepada kejaksaan melalui sistem ini. Berarti kita harus semakin hati-hati dalam bertindak dan semakin giat bekerja, Mega. Karena datanya real banget sekarang ya. Jadi makanya terpantau banget nih, makanya untuk menjadi notes juga untuk
para kajari atau kajati mungkin untuk lebih aktif lagi media sosialnya ya Pak ya, karena itu adalah bentuk aktualisasi dari aktualisasi diri. kinerjanya ya Pak ya. Kalau nanti di Kejari ada orang atau bahkan individu jaksa yang mengupload di media sosialnya itu berindikasi tren negatif, ya kita bisa langsung Cut ini off. Iya. take down nanti. Wah, keren banget. Sebelum ditutup Mega, saya udah dikode-kode dari tadi. Saya mau nanya, penasaran, Mega tahun lalu ikut persajaran nggak? Oh ikut, kita sih panitia Ikut ya? kebetulan ya Pak gitu. ya. Saya belum ikut soalnya Pak. Tahun ini ada lagi nggak Pak? Tahun waktu persajaran saya dapat hadiah nomor 5. Oh iya. 2.500.000 harganya. Biar hadiahnya. Nah, tahun ini itu rencananya nih kalau nggak Maret, kalau nggak September itu ada International Adiaksa Run. Wow, skalanya Namanya udah internasional. Kenapa internasional? Kenapa tuh Pak? Karena kita juga ngundang jaksa-jaksa se-Asia Tenggara yang kebetulan ada pertemuan di Bali, terus kita undang untuk maraton. Oke, jadi pelaksananya dapat bocoran pelaksananya di Bali. Dan dapat Bukan, turun juga. Oh, pertemuannya di Bali. Bali, Tapi pelaksanaannya. run itu di Jakarta. Di Jakarta. Biar Oh, mereka gitu. juga dapat dua tempat. dua tempat ya. Oke. Tetapi International Adiaksa Run ini terbuka untuk umum. Iya. Hanya ada kategori internasionalnya khusus para jaksa. Jaksa. Oh gitu. Jadi tetap ada kategori umum dan untuk kategori jaksanya ya Pak ya, Iya. kayak kemarin. Bapak menang loh, dapat Iya. piala. Juara berapa Pak kemarin Pak izin? Nomor 5 Juara lah. lima. Nggak menang lah itu. Ya. Dapat hadiahnya 2,5 juta rupiah. Tetap menang Pak. Itu oke. uang hasil keringat sendiri. Iya karena keringet habis Karena lari. lari. Luar biasa seru banget. Ngebincang-bincang sama Pak Reda. Mungkin tahun depan Tahun ini. apanya Pak? Yang tadi Iya, International tahun- Oh Adiaksa iya, Run. enggak maksud Mega tahun depan kita podcast lagi. Oh iya. Ya. Jangan pakai AI dulu. Jangan pakai AI dulu, masih sama Duo Mega juga. Oke, terima kasih Bapak Oke. atas waktunya Sama-sama. sudah mau meluangkan waktu datang di podcast Kejaksaan Republik Indonesia, nggak bosan-bosan lagi bersama Duo Mega Iya. di dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Tahun Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024. Iya. Ada pesan nih terakhir? Nggak? Boleh Pak, Boleh, pesan. Sebelum pesan-pesan. ditutup, ya kan? Boleh Iya, dong. pesan-pesan. Selalu. Khususnya netralitas ASN Pak. Wah, janganlah kalau itu. Jangan ya? Oh. Itu memang kita harus netral. Oh iya, siap. Ya kan? Karena memang udah pesannya Pak Jokowi, pesan dari Pak Jaksa Agung, ya kan? Siap. Nah, ini maksudnya adalah setiap jaksa hendaklah konsisten dan selaras antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Iya. Keselarasan itulah yang membuat orang hidup dalam kenyamanan. Adanya ketidakselarasan antara ucapan, pikiran, perbuatan itu membuat orang menjadi tidak konsisten. Ketidakkonsistenan itulah yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan. Demikianlah dan terima kasih. Wah, luar biasa luar sekali. Luar biasa sekali. Demikian podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Sampai jumpa di podcast Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya. Salam Salam. Sobat Adiaksa. Adiaksa. Oke.